Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Dwi Ardianisi, NPM 201446000312 dari kelas A620. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi PLP1 di SD Negeri Kepuharjo. Saya akan menyampaikan beberapa kegiatan PLP1 yang dilaksanakan di SD Negeri Kepuharjo. Kita mengobservasi yang pertama kultur sekolah, yang kedua struktur organisasi dan tata kelola sekolah, yang ketiga peraturan dan tata tertib sekolah, yang keempat kegiatan-kegiatan seremonial formal, yang kelima kegiatan-kegiatan rutin, yang keenam praktik-praktik positif yang dilakukan di sekolah, dan yang terakhir observasi pembelajaran di kelas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kultur sekolah. Kultur sekolah SD Negeri Kepuharjo selalu menerapkan sistem 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Hal ini terlihat saat melakukan observasi. Kepala sekolah dan guru sangat ramah dan menyambut kedatangan kami. Para guru menanamkan sikap dan akhlak kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan peserta didik tak terlepas dari guru yang menganjurkan setiap siswa untuk melakukan 5S. Selanjutnya, anjuran menjaga kebersihan. Setiap warga sekolah dianjurkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Setiap area di SD Negeri Kepuharjo terdapat tempat sampah untuk membuang sampah. Tempat sampah tersebut dipisahkan sesuai dengan jenisnya seperti organik dan anorganik. Untuk menjaga kebersihan lainnya, SD Negeri Kepuharjo juga melakukan piket kelas dan sering mengadakan kegiatan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekolah. Yang kedua, struktur organisasi SD Negeri Kepuharjo. Struktur organisasinya dipimpin oleh kepala sekolah. Kepala sekolah SD Negeri Kepuharjo yaitu Bapak Joko Supranto SPD SD. Yang kedua, ada komite sekolah yang dipimpin oleh Ibu Suratna. Yang ketiga, ada unit perpustakaan yang dipimpin oleh Ibu Ika Hadi Ningtyas. Kemudian ada guru kelas 1 yaitu Ibu Ari Nurlitawati SPD SD, guru kelas 2 Ibu Surati Ningsih SPD SD, guru kelas 3 Ibu Eka Suprapti SPD SD, guru kelas 4 Bapak Agung Pratama SPD SD, guru kelas 5 Ibu Desti Fitriani SPD SD, dan guru kelas 6 Ibu Anissa Gina Rianti SPD SD. Lalu untuk guru agama yaitu Ibu Bujiem SPDI, kemudian guru bahasa Inggris Bapak Baharudin Ahmad, dan guru penjas Ibu Sunarni. Adapun tugas dari struktur organisasi tersebut, yang pertama tugas kepala sekolah. Tugas dari seorang kepala sekolah adalah bertanggung jawab secara penuh terhadap semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Kepala sekolah SD Negeri Kepuharjo juga memiliki tugas salah satunya sebagai pembimbingan prestasi anak. Yang kedua, tugas guru bidang studi adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi PBM, melaporkan hasil PBM kepada guru kelas maupun kepala sekolah, dan membimbing siswa. Tugas wali kelas. Tugas wali kelas adalah membuat catatan khusus tentang siswa di kelasnya, menyelenggarakan administrasi kelas, dan mengisi buku laporan penilaian hasil belajar siswa di kelasnya. Yang terakhir, tugas perpustakaan, TU, dan penjaga sekolah. Tugas dari unit perpustakaan adalah bertanggung jawab pada administrasi sekolah dan administrasi perpustakaan. Tugas TU adalah membantu kepala sekolah dan guru dalam PBM dan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
Tugas penjaga sekolah adalah bertanggung jawab pada kebersihan, kerapian, dan keamanan sekolah. Selanjutnya yang ketiga, peraturan dan tata tertib SD Negeri Kepuharjo. Saya akan menjelaskan beberapa tata tertib di SD Negeri Kepuharjo. Yang pertama, perihal masuk kelas. Semua murid harus di sekolah selambat-lambatnya 5 menit sebelum jam belajar dimulai. Murid yang terlambat tidak diperkenankan langsung masuk kelas, melainkan harus melapor terlebih dahulu kepada kepala sekolah. Murid absen hanya karena benar-benar sakit atau keperluan yang lain. Yang kedua, perihal kewajiban murid antara lain taat pada guru-guru dan kepala sekolah, bertanggung jawab atas kebersihan gedung, halaman, perabotan, dan peralatan sekolah, ikut menjaga nama baik sekolah, dan ikut membantu agar tata tertib dapat berjalan dengan lancar dan ditaati. Kemudian larangan murid. Larangan murid antara lain meninggalkan sekolah selama pembelajaran berlangsung, membeli makanan dan minuman di luar kantin sekolah, memakai perhiasan berlebihan, merokok di dalam atau di luar kelas maupun sekolah, berada di dalam kelas pada saat istirahat. Hal-hal pakaian dan lain-lain. Setiap murid memakai seragam sekolah lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah. Hari Senin dan Selasa memakai seragam merah putih. Hari Rabu dan Kamis memakai batik atau identitas. Hari Jumat dan Sabtu memakai pramuka. Selanjutnya perihal hak-hak anak, yaitu murid berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib. Murid dapat meminjam buku dari perpustakaan sekolah dan menaati peraturan. Dan murid berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan murid-murid yang lain sepanjang tidak melanggar peraturan. Selanjutnya, kegiatan seremonial formal di SD Negeri Kepuharjo. Kegiatan seremonial formal di SD Negeri Kepuharjo yang pertama adalah upacara bendera. Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin di sekolah sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Untuk upacara hari nasional seperti Hari Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kecamatan bersama dengan SD-SD yang lain. Upacara bendera diikuti oleh seluruh guru, siswa, dan staf SD Negeri Kepuharjo. Yang kedua, rapat. Rapat dilaksanakan setiap minggu dan bulan. Diikuti oleh seluruh guru dan staf SD Negeri Kepuharjo. Rapat mingguan untuk membahas evaluasi dan rapat bulanan untuk membahas program kerja dalam 1 bulan. Rapat tersebut sudah menjadi rutinitas di SD Negeri Kepuharjo. Dengan adanya rapat tersebut dapat mengevaluasi semua kegiatan yang terjalankan maupun tidak. Kegiatan-kegiatan rutin di SD Negeri Kepuharjo. Yang pertama ada kokurikuler. Di SD Negeri Kepuharjo, pembelajaran kokurikuler sendiri adalah proses pembelajaran yang ada di kelas, baik kelas rendah maupun kelas tinggi. Yang kedua, kokurikuler. Kokurikuler adalah pembelajaran di luar sekolah untuk meningkatkan potensi. Kokurikuler di SD Negeri Kepuharjo antara lain studi tour, kunjungan perpustakaan, literasi, dan bimbingan konseling. Yang ketiga ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di SD Negeri Kepuharjo yaitu pramuka yang diikuti oleh semua kelas baik kelas 1 sampai 6. Tari daerah diikuti oleh kelas 4, 5, dan 6.
Karawitan dan baca Al-Quran diikuti oleh semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 dan komputer diikuti oleh kelas 4, 5, dan 6. Praktik dan pembiasaan positif. Praktik dan pembiasaan positif di SD Negeri Kebuharjo. Pembiasaan positif di SD Negeri Kebuharjo yaitu ada pembiasaan rutin. Pembiasaan rutin merupakan kegiatan-kegiatan atau perilaku yang rutin dilaksanakan di sekolah. Pembiasaan rutin di SD Negeri Kebuharjo antara lain melakukan piket kelas, membersihkan kelas setiap pagi dan siang setelah pulang sekolah, berdoa sebelum dan sesudah belajar, literasi, upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin, juga untuk melatih keberanian siswa untuk berani melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas. Pembiasaan terprogram di SD Negeri Kebuharjo adalah upacara peringatan Hari-Hari Nasional, peringatan Hari Besar Keagamaan, buka bersama, dan kegiatan kurban. Yang ketiga, pembiasaan spontan di SD Negeri Kebuharjo. Pembiasaan spontan di SD Negeri Kebuharjo yang pertama, budaya bersih dan rapi. Kebersihan pribadi dan lingkungan, pakaian, selalu bersih dan rapi, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, budaya tertib dan disiplin. Tidak terlambat masuk sekolah, mengerjakan tugas, mengikuti kegiatan di sekolah. Yang ketiga, budaya sopan dan santun. 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Yang keempat, budaya sosial. Menjenguk teman yang sakit dan tolong menolong. Selanjutnya, observasi pembelajaran di kelas. Observasi pembelajaran dilakukan di kelas 2. Pembelajaran pada saat itu olahraga yang diampu oleh Ibu Sunarti. Guru memulai pelajaran dengan salam dan doa. Pada saat itu pembelajaran olahraga dilakukan di sekolah, dilakukan di dalam kelas. Untuk selingan dalam pembelajaran agar tidak bosan, guru mengajak murid melakukan tepuk tangan. Guru mengajak murid bermain tepuk tangan. Setelah menjelaskan materi, guru menyuruh siswa untuk mengerjakan soal di lembar kerja siswa atau LKS. Penyampaian materi oleh guru sudah sesuai dengan kompetensi dasar, dan guru juga sudah menguasai materi dengan baik dan benar. Penyampaiannya dengan bahasa komunikatif sehingga mudah dipahami oleh siswa. Dalam proses pembelajaran, siswa terlihat kurang kondusif karena masih ada beberapa siswa yang pada saat guru menerangkan, siswa tersebut bermain dengan teman sebangkunya, berjalan-jalan, dan berisik. Siswa terlihat bersemangat dan aktif dalam menjawab dan merespon pertanyaan dari guru. Siswa juga bersemangat dalam pembelajaran. Metode yang digunakan guru dalam pembelajaran tersebut yaitu ceramah dan tanya jawab. Media pembelajaran yang digunakan yaitu buku LKS siswa. Di akhir pembelajaran, guru memberikan evaluasi dengan memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai apa saja yang telah dipelajarinya tadi. Guru juga menanyakan kepahaman siswa tentang materi yang telah dipelajarinya. Kemudian, guru menutup pembelajaran dengan memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran pada hari ini. Sekian presentasi laporan PLP 1 di SD Negeri Kebuharjo. Banyak salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.